Shalom, berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hidup kita semakin kokoh dalam pengharapan kita, hidup kita semakin teguh dalam iman kita, dan kasih kita setiap hari dinyatakan kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, memang seharusnya demikian orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita siapkan diri kembali untuk kita menjalani hari-hari hidup kita secara khusus hari ini. Kita harus optimis dan bukan sekedar optimis tapi harus penuh dengan pengharapan. Mengapa? Karena memang Tuhan menghendaki demikian. Karena sudah ada hal yang besar dan hebat yang Tuhan kerjakan untuk kita semua supaya kita hidup penuh dengan pengharapan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, kita menyanyikan sebuah lagu. Anak Allah, Yesus namanya, Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati, ganti dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, amin, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, amin, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan untuk karya agung-Mu di kayu salib, menebus hidup kami dari dosa-dosa kami. Engkau menggantikan kami, menanggung seluruh derita yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kebenaran-Mu dan hidup-Mu bagi kami, sehingga hidup kami berarti, sehingga kami punya hari esok, bahkan kami punya kekekalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan terus menjalani hidup kami bersama dengan-Mu, percaya kepada-Mu dan menaruh harap sepenuh kepada-Mu. Kami membaca firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kebenaran. Biarlah kebenaran-Mu juga menuntun hari-hari hidup kami, supaya kami terus hidup di jalan-jalan. Kami terima, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan sebuah ayat yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di dalam ayat ini kita menemukan sebuah perbuatan Tuhan yang besar. Ia rela mati di kayu salib, ya, kemudian dikuburkan. Dan luar biasa, kebangkitannya ternyata menjadi sebuah jaminan bagi kita. Karena oleh kebangkitannya, dari antara orang mati kepada dampaknya kepada kita, yaitu kita dilahirkan kembali. Kita mengingat sebuah peristiwa baptisan air secara selam. Kalau kita dibaptis, atau sewaktu kita dibaptis, kita direbahkan, ya, ditenggelamkan, itu simbol dikuburkan. Ya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan, itu adalah simbol kelahiran kembali. Jadi kematian Kristus adalah menyatakan kematian kita untuk dosa. Jadi Yesus mati untuk kita. Karenanya ketika Yesus mati, itu menyatakan bahwa kita juga harus mati untuk dosa. Sehingga ketika Yesus bangkit, maka kita juga bangkit. Hidup yang untuk dosa sudah selesai, lalu kita bangkit untuk hidup bagi Allah. Nah, ketika Yesus bangkit, itu membangkitkan kita yang sudah mati karena dosa dan mati untuk dosa, kita bangkit, itu kelahiran baru. Jadi hidup dalam kebangkitan Kristus artinya hidup dalam kelahiran yang baru. Nah, ayat ini menegaskan bahwa oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, di dalam Kristus kita dilahirkan hidup dalam hidup yang penuh pengharapan. Wah, tapi kenyataannya tidak demikian, ya. Kenyataan sehari-hari, saya hidup dalam kesusahan, saya ada beban berat, saya ada pergumulan. Orang tua saya bukan orang yang berada, keluarga saya bukan berasal dari keluarga yang berada, sehingga saya bisa hidup penuh dengan harapan-harapan. Mau bekerja susah mungkin, ya. Sekolah juga demikian, mau usaha nggak ada modal. Seakan-akan semua harapan kita ditumpukan kepada yang namanya harta benda. Jadi kalau orang tua kaya, ada usaha yang menghasilkan banyak uang, lalu kita punya pengharapan. Saya tidak memungkiri kenyataan bahwa kalau kita memiliki uang, kita bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kita semua harus menaruh pengharapan satu-satunya justru kepada Kristus. Karena Kristus yang memerintahkan pada kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita, terbukti, tersedia ada yang disebabkan oleh uang. Justru Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan. Jadi Tuhan meminta kita untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena dari sana ada pemeliharaan Allah. Karena dari sana ada pemerintahan Allah yang memelihara kita. Karena dari sanalah akan terbit pengharapan. Karena itu bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa dan hidup baru bangkit bagi Kristus. Kita punya pengharapan. Pengharapan yang penuh di dalam Kristus. Sehingga kita menjalani kehidupan ini tidak berdasarkan apa yang kita miliki sekarang. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mendengarkan renungan atau mendengar ayat yang berkata bahwa Abraham tidak ada dasar untuk berharap, dia percaya dan dia berharap.
Sekarang kalau kondisi-kondisi dalam hidup kita tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada landasan untuk berharap. Ada Tuhan yang melebihi semua yang diandalkan oleh manusia, yang menjadi pokok harapan, dasar untuk kita berharap. Kalau kita ada di dalam Dia, kita pasti akan menjadikan Yesus sebagai dasar, landasan, pokok untuk kita berharap. Mengapa? Karena Alkitab yang sudah kita baca ayatnya tadi, 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga, yang melahirkan kita kembali. Ya. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita dilahirkan kembali dalam hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita menghadapi kenyataan, tidak ada dasar untuk berharap. Berharaplah kepada Tuhan. Karena yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi jalan buntu. Pintu terasa terkunci. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seperti sesak, pengap. Apalagi menatap hari esok. Apalagi jauh ke depan. Apalagi tahun depan. Rasanya tidak ada harapan. Langit terasa gelap. Mendung. Panas, pengap, sesak. Ingatlah, Tuhan sudah berkarya luar biasa bagimu dan bagiku. Bagi Bapak Ibu, bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Dia memberikan pengharapan. Karena itu bagi kita sekarang, berharaplah kepada Dia. Taruhlah harap kita kepada Tuhan. Karena Dia pasti memelihara kita, menuntun kita di hari-hari hidup kita. Sehingga beban berat bisa kita pikul, jalan-jalan buntu ada terbuka untuk kita semua. Karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kiranya kita semua terus menaruh pengharapan yang penuh. Karena kita dilahirkan kembali dalam hidup yang penuh pengharapan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu yang begitu besar mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Untuk menebus dosa-dosa kami, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Sehingga membuat kami lahir kembali dalam hidup yang penuh pengharapan. Dalam kenyataan hidup yang kami alami. Kami tidak punya dasar untuk berharap. Tapi kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Tuhan, pengharapan hidup kami. Engkau telah mati. Engkau telah bangkit. Dan bagi kami ada hari esok, ada pengharapan. Karena Engkau Tuhan ada di hari ini dan ada di hari esok. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman yang mulai goyah. Teguhkan, kokohkan pengharapan. Sehingga kami bisa menatap hari esok dengan penuh pengharapan, dengan penuh keceriaan. Kami tidak andalkan kekuatan kami tidak andalkan apapun. Tetapi hanya Engkau yang telah mati bagi kami, yang telah bangkit bagi kami, yang telah menjadi pengharapan, bahkan pengharapan abadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami mendoakan orang-orang yang mengasihi kami, berkati mereka. Mereka yang pedulikan kami, berkati mereka. Mereka yang mendoakan kami, berkati mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan orang-orang yang tidak menyukai kami, bahkan membenci kami. Tuhan melawat, menjamah dan memberkati mereka. Mendamaikan hati kami dengan mereka semua. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Karena kami percaya Tuhan sudah membangkitkan kami dalam hidup yang penuh pengharapan. Dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita mari jalani bersama hari-hari yang akan kita lalui. Secara khusus hari ini. Dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan sudah bangkit dan melahirkan kita dalam hidup yang penuh pengharapan. Teruslah hidup dalam pengharapan yang penuh dalam Kristus. Dan salam kemenangan Tuhan memberkati.